Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta staf, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, dan yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, kaum adat, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh majelis taklim, dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para buya, para ustadz, para ustazah, asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati para ayah, ibunda, saudara, saudari yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang kami banggakan pengurus ataupun remaja Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama sekali, ayah ibundaku, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa terasa saat ini kita telah memasuki malam yang ke-22 Ramadan. Berarti kita telah melakukan kewajiban kita, ibadah puasa di siang hari sebanyak 21 kali. Dan kita telah melakukan ibadah sunnah, yakni salat tarawih dan witir sebanyak 21 malam. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, izinkan kepada kita, maka malam hari ini kita akan melakukan tarawih kita dan witir kita yang ke-22 malam, dan esok hari kita akan melakukan ibadah puasa kewajiban kita yang ke-22 kali. Maka oleh karena itu, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak luput pula kita kirimkan buat junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Berkat jerih payah beliau yang telah bersusah payah memikirkan ini agama, merisaukan ini agama, sehingga dengan kerisauan beliau, dengan fikir beliau, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau untuk mendakwahkan ini agama. Jadi agama telah wujud dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita, tetangga kita, bahkan di seluruh penjuru dunia berkat perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kita selaku pengikutnya yang mencontoh kepada beliau, marilah kita kirimkan salawat kepada beliau.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sedikit yang ingin kami sampaikan, maka terlebih dahulu kami nak betuik musikayo datung mama ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibunda, di dalam suatu tim, kita anggaplah tim permainan sepak bola. Ada yang namanya manajer, ada yang namanya pemain, ada yang namanya cadangan, ada yang namanya penonton. Maka setiap tim ini pasti telah memiliki yang namanya manajer. Maka ayah ibunda, manajer inilah yang akan mengatur pemain yang menjadi pemain inti yang akan bertanding duluan. Maka dicatatlah oleh manajer tadi 11 orang. Padahal semua orang tadi, semua pemain menginginkan menjadi pemain yang pertama ataupun menjadi pemain inti. Tapi apa boleh buat, karena kita memiliki manajer, maka terima keputusan. Maka ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini azka nak butui. Datung, sehat datung. Sehat datung. Datung, datung nak jadi pemain, apa jadi cadangan? Datung nak jadi pemain, jadi cadangan. Pemain. Mama nak jadi pemain, jadi cadangan. Pemain. Berarti seluruh kita ini menginginkan kita ini menjadi pemain. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ataupun yang tidak sempat hadir menjadi pemain Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari malam 1 Ramadan sampai dengan Ramadan meninggalkan kita, bahkan sampai di luar Ramadan kita tetap menjadi pemain Allah Subhanahu wa taala yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ayah ibunda, dulu ada seorang ulama Hujjatul Islam, sangat terkenal, sangat terkemuka, sangat terpercaya. Kalau katu kita dalam dusun itu, terutama katu kami orang Semuhut, itu uhang yang pintar, uhang dengan terpandang dalam dusun. Uhang adat iyo, uhang agama iyo, umara iyo, dia ahli agama iyo, ahli fikih pun iyo. Jadi uhang yang terpandang dalam dusun. Siapakah nama beliau ini? Beliau bernama Syekh Imam Al-Ghazali. Syekh Imam Al-Ghazali. Suatu ketika ayah ibunda, dia ni duduk dan mengumpulkan seluruh santri-santrinya, seluruh murid-muridnya. Apa tujuan Imam Al-Ghazali tadi mengumpulkan seluruh murid-muridnya, seluruh santri-santrinya? Ta'al wahai murid-muridku, kata-kata kita dusun itu main kemain kana, berkumpullah. Apa tujuan Syekh tadi ngumpul ke anak-anak tadi? Beliau ini nak bertuik kepada murid-murid tadi. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Syekh ini nanti bertuik kepada anak-anak nanti, gili azka pula dengan bertuik musi mama ataupun musi datung. Kaya siapkan jawabannya. Apa pertanyaan Syekh tadi? Wahai anak-anakku, wahai santri-santriku, datah dunia ini apa ngepaling jauh niat? Kata Syekh tadi. Maka anak-anak menjawab, wahai Syekh, yang paling jauh dari dunia ini adalah bulan, bintang, matahari, langit. Bahkan ada yang menjawab, yang paling jauh dari dunia ini adalah negeri Cina.
Maka Syekh mengatakan, ahsantum wahai murid-muridku, kalian benar, tapi ada lagi yang lebih jauh daripada itu. Katu kita sinin mama, katu mama apu yang paling jauh dari dunia ini. Katu mama yang sebelah kemarin apu yang paling jauh dari dunia ini. Katu datung apu yang paling jauh dari dunia ini. Apa datung? Apa yang paling jauh datung? Waktu yang telah tinggal. Baik. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bertuik dulu ngusi datung. Datung pernah tak datung silaturahmi ataupun usik ke Danau Kerinci pakai odong-odong? Ajin datung? Ajin datung? Pernah datung ngajak mama? Kalah kita suah mama. Datung pernah usik kayaro kebun teh pakai odong-odong? Pernah. Pernah kaya ngajak mama datung? Dua kalah kita mama. Berarti menunjukkan bahawa Danau Kerinci, kayu waro aginyu dekat sini. Dia do ngajak kita. Ibunda bae suruh-suruh berani ugo ke Danau Kerinci kayu waro. Berarti menunjukkan aginyu dekat. Kata Imam Al-Ghazali, ada lagi yang lebih jauh daripada itu. Dijawab oleh ibunda kita tadi, waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu ataupun masa lalu kita. Maaf sebelumnya. Ini contoh baik. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mama jawab baik dengan jujur. Saya jujur-jujurnya. Dulu ketika datung, ketika itek, ketika nino aku, dulu agi dia muda, agi datung sikula, agi SMP, agi SMA, agi menduduki bangku perkuliahan. Dulu agi nian datung tu gadis, ya, manen perasaan mama ngusi datung dulu, kiru-kirunya dulu. Ada tak rasa sayang kayak ngusi datung mama? Ada mama? Ada. Alhamdulillah. Kesayang dia dikayo datung. Datung dulu semasa mama agi muda, agi dia gagah, agi dia sikula. Pernah mak aku buka album uang-uang dulu itu. Kalau dulu itu bujang uhang dulu, rambut uhang belah tengah rambut uhang. Dulu agi gagah mama manen perasaan datung musim mama dulu. Kesayang kaya di mama, sayang. Alhamdulillah kesayang dia di kayo mama. Bertinya do cinta bertepuk sebelah tangan. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu masa agi muda, masa agi pendidikan, masa agi sekolah, rasa cinta, rasa sayang yang pernah kita ungkapkan dengan uwa kita, dengan mama aku, mungkin sampai saat ini masih tumbuh dalam hati kita. Yang membedakan adalah waktu yang telah berlalu. Masa itu kayo lagi muda, minin manen, kayo lah tua, kita lah tua, tidak akan pernah lagi kembali menjadi muda. Maka menunjukkan bahawa masa yang paling jauh itu adalah masa lalu yang telah kita lakukan dahulu. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk kemanfaatan diri kita, untuk kemaslahatan umat orang-orang yang banyak. Intinya kita berbuat baik dalam kehidupan ini, bermanfaat untuk orang lain sebelum menjadi masa lalu.
Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kita pernah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, yang mana dari rumah menuju masjid kita bersama-sama keluarga kita, anak-anak isteri kita, suami kita, keponakan kita, menantu kita, karib kerabat kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu ibadah. Bahkan kita beribadah pun sempat, safnya sempat bersebelahan dengan kita, tapi saat ini nyado dia sempat dengan kita. Kemana pergi mereka? Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah tiada, tidak pernah akan kembali lagi kepada saat ini. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti menunjukkan bahawa masa lalu itulah yang paling jauh di atas dunia ini. Dan saat ini kita kembali dihadapkan dengan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dulu mungkin kita pernah berdosa, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Masa yang dulu jangan sampai terulang dengan masa yang saat ini. Oleh karena itu, marilah kita jaga bulan Ramadan ini, kita rawat, kita pupuk dengan sebaik-baiknya, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh pengharapan, maksudnya adalah kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, berzikir dan beribadah yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Oleh karena itu, manfaatkanlah momentum-momentum Ramadan 1447 Hijriah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terulang masa yang lalu dengan masa yang saat ini. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.